Alex Marquez kembali tampil gemilang pada sprint race MotoGP Valencia 2025. Pembalap Gresini Ducati itu meraih kemenangan back-to-back setelah sebelumnya juga menjadi yang tercepat pada sprint race Portimao. Penampilan tanpa celah membuatnya tak tersentuh sejak awal balapan. Pedro Acosta yang start kuat dan terus menempel Alex sejak awal, akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Rider muda fenomenal itu melakukan kesalahan ketika mencoba melakukan tekanan pada pertengahan balapan, melebar di tikungan dan menciptakan gap yang tidak mampu ditutup hingga garis finish. Start berlangsung dramatis. Marco Bezzecchi yang meraih pole position justru kehilangan banyak posisi dan turun ke urutan ke-6 selepas tikungan pertama. Sebaliknya, Alex Marquez langsung meroket ke posisi pertama, diikuti Acosta di urutan kedua. Memasuki lap kedua, duo Honda, Luca Marini dan Joan Mir mengalami kecelakaan. Bagi Mir, ini merupakan kegagalan beruntun untuk menyelesaikan balapan. Lap ketiga, insiden kembali terjadi. Jack Miller dan Fermin Aldeguer bersenggolan saat berebut posisi 9. Kontak tersebut membuat Aldeguer keluar jalur. Race Direction kemudian menjatuhkan hukuman long lap penalti kepada Jack Miller karena dianggap menyebabkan insiden. Sepanjang balapan, tidak banyak perubahan berarti di grup terdepan. Ketegangan baru benar-benar memuncak pada 2 lap terakhir ketika Raul Fernandez dan Fabio Di Gianantonio terlibat duel sengit untuk berebut podium ketiga. Namun, Fabio tampil lebih kuat di momen krusial dan sukses mengamankan podium terakhir. Di depan, Alex Marquez mempertahankan ritme, sementara Acosta harus menerima posisi kedua tanpa celah untuk menyerang kembali. Adapun beberapa nama besar justru tampil mengecewakan. Francesco Bagnaia terpuruk dan hanya mampu finish di posisi ke-14. Sedangkan Jorge Martin yang baru kembali dari cedera harus puas berada di posisi ke-22. Hasil ini berdampak besar pada persaingan klasmen. Bagnaia turun ke posisi ke-5 dan posisinya secara resmi digusur oleh Pedro Acosta, yang kini naik ke posisi 4 berkat konsistensi poin dari 2 seri terakhir. MotoGP Valencia 2025 kembali menjadi panggung di mana nasib, keberuntungan, dan ambisi bertabrakan. Namun musim ini menghadirkan kejutan besar. Nama Francesco Bagnaia yang seharusnya menjadi pusat perhatian justru menghilang dari radar pada momen paling menentukan. Gagal tampil cepat sejak hari pertama. Bagnaia seolah kehilangan arah di saat kejuaraan membutuhkan ketenangan dan ketajaman. Sementara itu, di sisi lain lintasan, 2 pembalap yang sedang berada dalam momentum terbaik muncul sebagai pemeran utama penentuan gelar, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Acosta datang ke Valencia dengan jarak hanya 3 poin dari Bagnaia, cukup untuk membuat tekanan terasa di setiap putaran, setiap pengereman, setiap pergantian gigi. Di posisi 3 klasemen sementara, Marco Bezzecchi unggul 35 poin dan tampil sebagai pembalap paling stabil dalam beberapa putaran terakhir. Dan sejak sesi hari pertama dimulai, Acosta langsung mengirim sinyal keras bahwa ia siap bertarung sampai garis finish terakhir musim. Sementara itu, kesulitan Bagnaia terus bertambah, hanya menempati posisi ke-21 pada sesi latihan pertama, dan kesulitan menembus papan atas pada sesi praktis, hingga akhirnya ia berada di urutan ke-14 dan gagal masuk ke Q2. Pemandangan yang terasa janggal mengingat statusnya sebagai mantan juara dunia. Entah apa yang terjadi, tetapi jelas, tekanan yang besar dan kondisi motor yang tidak stabil membuat Bagnaia kehilangan ritme pada waktu yang paling krusial. Di barisan depan, Acosta tetap terkendali. Tidak ada ekspresi gegabah, tidak ada selebrasi dini. Pembalap berusia 21 tahun itu tahu bahwa akhir pekan ini bukan soal tampil cepat sesaat, tetapi soal membaca strategi dan manajemen ban hingga ke detail terkecil. Ia paham, Valencia bukan tempat untuk melakukan kesalahan. Acosta mengakui masih ada masalah yang harus dibereskan. Time attack dengan ban depan soft masih menimbulkan komplikasi dan membuat beberapa lap menjadi lebih sulit tanpa alasan yang jelas. Namun bukan kalimat masalah yang menjadi pusat dari ucapannya, melainkan ketenangan cara ia menyampaikannya. Ia tahu apa yang harus diperbaiki,
Ia tahu ritme apa yang harus dijaga, dan yang paling penting, ia tahu apa yang dipertaruhkan. Acosta menegaskan bahwa sejak jeda musim panas, KTM telah menemukan formula kerja yang membuatnya kompetitif secara konsisten. Dan Valencia adalah tempat untuk melanjutkan pola yang sama. Meskipun siap menang, Acosta tidak menutup mata terhadap ancaman. Ia menyebut nama Bezzecchi secara terang-terangan sebagai rival paling berat. Balapan akhir pekan ini bukan hanya duel cepat, melainkan duel pemahaman teknis. Bezzecchi dengan Aprilianya berubah menjadi paket yang hampir tak terhentikan. Stabilitas motor, kemampuan menikung yang tajam, serta kontrol ban yang luar biasa menjadi sulit ditaklukkan. Namun Acosta sama sekali tidak terguncang. Ia memilih untuk santai, tapi santai dengan perhitungan yang mematikan. Bagi Acosta, kunci akhir pekan ada di kualifikasi. Ia tahu jika start dari barisan depan, ia tidak perlu memaksa terlalu keras pada lap-lap awal, yang biasanya merusak bannya dan mengganggu ritme balapan. Sprint menjadi peluang besar untuk memotong jarak klasmen. Dan jika itu terjadi, maka balapan hari Minggu akan berubah menjadi duel terbuka yang hanya melibatkan dua nama, Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi. Bagian menariknya, Acosta tidak menutupi fakta bahwa berada di belakang Bezzecchi justru memberinya pelajaran. Dengan jujur ia mengaku bahwa motor Aprilia sangat stabil saat menikung, sementara motornya lebih agresif dan cenderung selip. Namun ia tidak melihat itu sebagai kelemahan murni, tetapi sebagai karakter yang harus dimainkan secara tepat. Valencia memberi peluang berbeda dibanding Portimao. Di sini, setelah hampir setiap tikungan selalu ada lintasan lurus untuk pengereman keras, Acosta merasa ia bisa memainkan kartunya dengan lebih efektif. Ia menyadari Bezzecchi sedang berada di performa terbaiknya, dan itu justru membuat duel ini terasa jauh lebih menarik. Di tengah tekanan dan kalkulasi strategi, ada satu detail emosional yang membuat kisah ini semakin dramatis. Terakhir kali Acosta mengendarai motor MotoGP di Valencia adalah saat uji coba MotoGP pertamanya. Dan ia terjatuh di tikungan 2 karena masih beradaptasi dengan perangkat dan fitur motor. Ia datang sebagai pemula yang gugup. Hari ini, ia kembali sebagai pembalap yang haus kemenangan. Valencia baginya bukan sekedar arena. Ini adalah tempat ia tumbuh. Tempat ia menghabiskan lusinan putaran sejak usia 12-13 tahun. Trek ini menyimpan kenangan, dan kini bisa menjadi awal era baru dalam karirnya. MotoGP 2025 menutup musim dengan skenario yang tidak pernah terbayangkan. Pecco Bagnaia yang seharusnya menjadi favorit justru tenggelam di momen penting. Marco Bezzecchi mendadak menjadi monster yang sulit dihentikan. Sementara rider muda sensasional, Pedro Acosta, kini berada tepat di garis kemenangan. Satu sprint bisa memindahkan tahta, satu balapan bisa mengubah sejarah. Valencia bukan lagi tentang siapa yang paling cepat. Ini adalah tentang siapa yang paling kuat, paling cerdas, dan paling tenang. Musim ini akan berakhir bukan dengan kepastian, tetapi dengan pertarungan sengit terakhir yang akan memperlihatkan senjata apa yang dimiliki masing-masing. Lampu start padam, dan dunia akan menyaksikan siapa yang keluar sebagai raja baru MotoGP.